Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan peristiwa G30S PKI. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama Aldi Zaini Kurniawan, Victor Adi Setiawan Rambi, Devi Oktaviani. Latar belakang terjadinya G30S PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita atau Gerwani, organisasi penulis dan artis, dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke polisi-polisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk mempersatukan konsep, yaitu antara nasionalis agama dan komunis yang dinamakan Nasakom. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserve menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri RRC mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi angkatan darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1965, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama polisi dan rakyat. Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sektarian kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat masa tentara subjek karya-karya mereka.
Sejarah mulainya G30 SPKI. Pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 1965, secara berturut-turut RRI Jakarta menyiarkan berita penting. Sekitar pukul 7 pagi memuat berita bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di ibu kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam AD yang dinamakan Gerakan 30 September, dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Sekitar pukul 13.00, hari itu juga memberitakan Dekret nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan keputusan nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia. Baru dalam siaran kedua ini diumumkan susunan komandan Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas sebagai wakil komandan. Pada pukul 19.00 hari itu juga RRI Jakarta menyiarkan pidato radio Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto yang menyampaikan bahwa gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra-revolusioner yang telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dan telah mengambil alih kekuasaan negara dari presiden atau panglima tertinggi ABRI atau pemimpin besar revolusi dan melempar kabinet Dwikora ke kedudukan demisioner. Latar belakang G30 SPKI perlu ditelusuri sejak masuknya paham komunisme atau Marxisme Leninisme ke Indonesia pada awal abad ke-20, penyusupannya ke dalam organisasi lain, serta kaitannya dengan gerakan komunisme internasional. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dilakukan oleh Victor, yaitu persiapan PKI. Yang pertama, membentuk biro khusus di bawah pimpinan Syam Kamarusman. Tugas biro ini adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Yang kedua, menuntut dibentuknya Angkatan Kelima yang terdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai. Yang ketiga, melakukan sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror. Sabotase terhadap transportasi kereta yang dilakukan aksi buruh kereta api pada bulan Januari sampai Oktober 1964 yang mengakibatkan serentetan kecelakaan kereta api seperti di Purwokerto, Roya, Tasikmalaya, Badung, dan Tanah Abang. Aksi sepihak misalnya peristiwa Jengkol, Bandar Betsi, dan peristiwa Indramayu. Dan aksi teror misalnya di peristiwa Kanigoro, Kediri. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk melakukan kudeta. Selanjutnya adalah yang keempat, melakukan aksi fitnah terhadap ABRI, khususnya TNI AD, yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan programnya, yaitu dengan melancarkan isu Dewan Jenderal. Tujuannya adalah menghilangkan kepercayaan terhadap TNI AD dan mengadu domba antara TNI AD dengan Presiden Soekarno. Dan yang terakhir atau yang kelima, melakukan latihan kemiliteran di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Latihan ini merupakan sarana persiapan untuk melakukan pemberontakan. Peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini adalah bermula pada tanggal 1 Oktober. Dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh kelompok pasukan yang bergerak dari Lapan Udara menuju Jakarta, daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing.
yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas kedubes Irak. Meski begitu, Pierre Tendean beserta anak gadisnya yaitu Ade Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada tanggal 6 Oktober oleh Regu Serga. Korban tewas makin bertambah di saat Regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga di rumah tetangga Nasution. Albert Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat. Sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka Monas. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini, sebab saat ini merupakan daerah dari markas Kostrad pimpinan Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia atau yang dikenal dengan RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisi. Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa G30 SPKI. Hampir saja Pak Harto dilewatkan begitu saja karena mereka masih menduga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh politik. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu bahwa Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada setengah 6 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad yang menghubungi anggota Angkatan Laut dan Polisi. Soeharto juga berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri, dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad. Kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena prosesnya yang berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto. Sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di lapangan Merdeka mengalami kehausan akan impresi dalam melindungi presiden yang sedang berada di istana. Perkenalkan, nama saya Ali Zaini Kurniawan dan di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu setelah Devi. Di sini saya akan menerangkan masa berakhirnya peristiwa G30 SPKI yang mana singkatan dari gerakan 30 September PKI, Partai Komunis Indonesia. Kronologinya pun pas PKI gitu ya. Penutupannya pada tanggal 1 Oktober 1965 yang mana gerakan ini dilakukan ketika cuma satu malam aja gitu. Jadi dimulainya 30 September akhir bulan ya. Terus ditutupnya pada tanggal 1 Oktober, awal bulan Oktober. Ini cuma semalam gerakannya itu, cepat. Yang mana gerakannya itu adalah penumpasan atau membunuhnya
para jenderal, 7 jenderal dibunuh, dimasukkan ke dalam lubang buaya. Kita baca dulu ya. Operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 pada sore hari. Jadi malamnya kejadian segera bukan eksekusi ya, segera diakhirkannya pada 1965 pada tahun 1965 sore hari. Malamnya kejadian, sorenya langsung dibubarkan. Di gedung RRI Pusat dan kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD. Gedung RRI itu singkatan dari RRI itu singkatan dari Radio Republik Indonesia, yang mana ini merupakan stasiun radio milik negara Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945 dan diperingati pula sebagai Hari Radio Indonesia. Slogannya yaitu sekali di udara, tetap di udara. Itu sebenarnya. Terus tadi ada kata RPKAD. RPKAD itu merupakan singkatan dari Resimen Para Komando Angkatan Darat. Di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pasukan Pajang atau 328 Siliwangi dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma. Sasaran di daerah ke sana. Sasaran diarahkan ke sana. Terus pada tanggal 2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma diserang oleh pasukan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto pada pukul jam 12 siang. Ketika waktu duhur ya, masih panas-panas itu, Halim Perdana diserang oleh satuan RKPBB di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Lagi panas diserang. Mantap sekali. Seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI AD. TNI Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat. Slide selanjutnya. Nah, pada tanggal 3 Oktober 1965, yaitu bertepatan pada hari Minggu, pasukan RPKAD, RPKAD itu ya singkatan dari Resimen Para Komando Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Nah, Lubang Buaya ini yang terletak di Jalan Monumen Pancasila Sakti nomor 1 RW 9 Lubang Buaya Timur. Ini ya dimasukkannya para jenderal, yang 7 jenderal itu. Setelah usaha pencarian dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30 SPKI, tetapi berhasil melarikan diri. Didapat keterangan bahwa para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke
dalam sebuah sumur yang bergaris kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. Nah, ketika itu pas tanggal 30 September ya, 1965, jadi si jenderal itu, para jenderal itu lagi pada di rumah, lagi pada di rumah, lagi istirahat. Datanglah segerombolan PKI yang menyamar dan memakai baju TNI, menculik, dibawa dan dimasukkan ke dalam lubang buaya tersebut. Sumur buaya ini, lubang buaya disebutnya, yang di daerah yang terletak di jalan yang berada di Jakarta Timur. Lebarnya itu, luasnya itu cuma 3/4 meter, yang dalam tapi dalamnya itu 12 meter. 7 orang dimasukkan ke dalam sumur yang lebarnya segitu dan dalamnya 12 meter, matilah. Mau naik susah. Dan keadaannya juga sudah dibunuh. Terus pada tanggal 4 Oktober 1965, penggalian sumur lubang buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pada pukul jam 5 sore, pukul 17. Jadi ketika itu, ketika pencarian yang pertama gak dilanjutin dulu ya penggalian sumurnya, terus dilanjut pada tanggal 13 Oktober. Udah lama ya. Jadi pas tanggal 13 Oktober mayat para jenderal masih ada di dalam sana. Lama juga ya. 13 hari masih ada di dalam. Kayaknya udah busuk kali ya. Pahlawan kita. Yang diterus KOAL, amfibi KKOAL. KKOAL itu singkatan dari Korps Komando Angkatan Laut, dengan disaksikan pimpinan sementara yaitu TNI Angkatan Darat, yaitu Maizen Soeharto. Selanjutnya adalah jenazah para perwira jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut, terlihatlah ada kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Udah lama kan ya tadi ya, dari 30 September sampai tadi 13 Oktober, udah kurang lebih 2 mingguan ya, udah rusak gitu bentuk fisiknya, bentuk rupanya gitu ya. Mungkin baunya juga udah berat sekali gitu kan ya, mayat aja yang 3 hari udah bau gitu kan ya, apalagi ini udah 2 minggu gitu kan. Saking kejamnya PKI memasukkan para jenderal ya lubang buaya tersebut. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Mungkin kalau sekarang kita gitu kan ya, sebelum meninggal disemayamkan dulu, mungkin di masjid atau di rumah gitu kan, untuk disematkan terlebih dahulu, untuk umum yang melayat, umum yang lihat gitu kan ya, disemayamkan terlebih dahulu, gak langsung dikubur kan. Begitu pula dengan para pahlawan zaman dulu, karena mereka pahlawan jadi disemayamkannya di Markas Besar Angkatan Darat, yang mana itu ditemenin dikawal ya para TNI. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet Dewi Kora, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Gerakan 30 September atau yang sering kita singkat, yang sering kita sebut G30 SPKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September
1965, di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Nah, mungkin ini salah ya, di sini yang mana ini adalah 7 pejabat. Mungkin keliru ya ketika ngetiknya ya. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu, nah ini adalah nama tokoh-tokoh pahlawan yang dikubur, yang dimasukkan ke dalam lubang buaya tersebut ya, sama PKI. Di sini pertama ada Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani. Yang kedua ada Maijen TNI R. Suprapto. Yang ketiga ada Maijen TNI MT Haryono. Yang keempat ada Maijen TNI Siswondo Parman. Yang kelima ada Brigjen TNI DI Panjaitan. Yang keenam ada Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Yang ketujuh ada Letnan Pierre Tendean. Di sini juga ada gambar fotonya ya, mari kita lihat. Nah, di sini nih, aduh, yang pertama ada Jenderal Abjad yang mana bentuk tubuhnya yang gagah itu ya, dan para nama-nama jenderal ini biasanya di setiap daerah suka dinamakan nama jalan raya, karena apa? Untuk kita mengingat pengorbanan pahlawan ketika zaman dulu, maka sehinggalah mungkin ya pemerintahan daerah juga mengingat dinamakanlah nama jalan tersebut sama kebanyakan gitu ya, enggak semua tapi kebanyakan dengan nama para pahlawan. Di sini ada monumennya juga, yang mana monumen ini dibangun di Jalan Monumen Pancasila Sakti nomor 1 RW 9 Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, daerah khusus ibu kota ya. Oke, disinilah terletaknya Lubang Buaya, yang mana monumen Pancasila Sakti ini dibangun oleh Soeharto, yaitu presiden kedua kedua Indonesia, yang dibangun dengan seluas tanah 4,6 hektar, sangat luas sekali ya, tapi lubangnya cuma kecil 3/4 meter, tapi dalamnya 12 meter. Monumen ini dibangun untuk tujuan mengingat para perjuangan pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Nah, mungkin cukupkan sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan, khususnya kepada Ibu Fadilah Hazina, karena ini sebagai untuk sebagai laporan gitu ya, presentasi untuk memenuhi tugas beliau, yaitu tugas mata kuliah Pancasila. Dan mohon maaf Bu, kalau ada kesalahan kata, tutur kata yang tak enak di hati, yang tak enak di telinga, mohon maaf Bu, karena kita juga masih belajar, dan karena kita juga manusia gitu ya, dan itunya manusia emang lupa gitu ya, ada kesalahan gitu kan, kebanyakan manusia itu kesalahan dan lupa, tapi kalau salah terus juga enggak gitu kan ya Bu. Jadi namanya juga manusia, mohon maaf bukan kesalahan hilang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.